Selamat sore semua. Tuhan Yesus memberkati buat kita sekalian yang ada di ruang Zoom ini, dan juga teman-teman, saudara-saudara yang beribadah dari platform yang lain, dari YouTube, dari Facebook. Uh, Mari kita membawa hidup kita untuk belajar menangkap apa sebenarnya yang Tuhan inginkan buat kita pada kondisi seperti ini. Masa inilah masa yang sulit buat kita. Kita seperti sedang digoncang pada satu keadaan untuk kita benar-benar belajar untuk hanya berharap kepada Tuhan. Ibadah tadi pagi di ibadah Gold Coast, saya bicara tentang perjalanan Rasul Paulus, tentang how storm can change our comfort. Storm change value, ya. Ada masa-masa sulit yang dengan sengaja diizinkan oleh Tuhan, ya, dalam perjalanan Rasul Paulus. Itu perjalanan yang kehendaki oleh Tuhan, tapi dia masih menghadapi badai. Tapi hal yang luar biasa adalah Paulus, dia memiliki jangkar yang kuat, ya. Dalam perjalanan yang penuh dengan tantangan itu, dia memiliki jangkar yang kuat walaupun badai yang besar, berat, perjalanan sulit. Tapi jangkar yang dia miliki, jangkar yang pertama, dia yakin hidupnya adalah milik Tuhan. Dan kalau kita percaya hidup kita adalah milik Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab untuk membawa kita sampai kepada tujuan. Jangkar yang lain adalah dia melayani Tuhan. Jadi pelayanan atau melayani Tuhan adalah kekuatan buat kita untuk menghadapi badai. Dan jangkar yang ketiga yang dimiliki oleh Rasul Paulus menghadapi badai adalah dia tetap percaya Tuhan, ya, sehingga dia mampu melewati badai itu sampai kepada tujuan karena Tuhan bersama. Dengan sore ini saya tidak akan bicara tentang hal yang sama, tapi kita akan kembali pada topik tentang Passover, ya, tentang Passover. Ada beberapa hal penting di situ yang saya pikir kita perlu elaborasi untuk kita mengerti apa sebenarnya yang Tuhan mau taruh di kehidupan pelayanan, baik sebagai community maupun kehidupan keluarga-keluarga. Nah, saudara yang kekasih, ketika kita membaca di dalam kitab Keluaran pasal 12, bagaimana Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mengadakan atau pada tulah yang ke-10 ada Passover di situ, ya. Ada peringatan Passover, ada perayaan Passover, ada pengalaman Passover. Saya sudah menjelaskan beberapa hal penting di situ. Dan saudara, pada bagian ini saya ingin sedikit bicara tentang satu bagian penting di dalam Passover, yaitu keluarga dan ibadahnya, ya. Keluarga dan ibadahnya, ya. Kita menunggu, mudah-mudahan bisa ditayangkan dengan baik. Bisa? PowerPoint-nya bisa? Oke. Minggu yang lalu kita bicara tentang bagaimana ketika bangsa Israel keluar dan Tuhan tidak mengizinkan mereka melewati jalan utara via Mares, yang adalah perjalanan yang pendek, lebih cepat, ya, pendek, lebih cepat. Tapi justru Tuhan membawa mereka berputar terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka
ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Perhatikan baik, jadi ada perintah untuk merayakan ya Passover di situ. Ada perintah di situ. Dan yang pertama dalam pembacaan kita tadi, dikatakan setiap keluarga mengambil domba untuk korban. Ingat, di situ ada perintah untuk keluarga. Jadi yang pertama itu, ya dalam prosesi, dalam perayaan hari raya pertama kali, ya, maka Tuhan minta supaya itu terjadi atau dirayakan di dalam rumah, di dalam keluarga. Ya, maka Tuhan katakan setiap keluarga ambil domba korban. Dan yang kedua, di dalam keluarga itu apabila keluarga itu kecil, dia bisa mengundang tetangganya yang lain untuk bersama-sama dengannya. Itu hal yang kedua. Nah, apa sesungguhnya yang Tuhan ingin tekankan buat kita pada bagian ini? Karena hari ini kita akan sedikit menyentuh tentang keluarga, ya, menyentuh tentang keluarga. Karena ini menjadi penting. Kenapa? Karena awal dari Passover itu Tuhan bangun, Tuhan awali di dalam keluarga. Dan ini menjadi penting untuk tujuan akhirnya. Ini menjadi penting untuk tujuan akhirnya. Ini menjadi pilar, ini menjadi kekuatan, ini menjadi ekspresi awal untuk sebuah perjalanan akan menentukan mereka untuk mereka kemudian berjalan di dalam tujuan Tuhan. Berjalan dalam tujuan Tuhan. Nah, saya mencatat di sini saudara bahwa perayaan Passover pertama kali dirayakan dalam keluarga sebagai kehendak Allah, ya, dinyatakan sebagai kehendak Allah. Kenapa? Karena saya mencatat karena keluarga harus bersepakat. Teman-teman bisa lihat ada PowerPoint-nya nggak? Kalau nggak saya share sendiri di sini kalau gitu ya. Oke. Maaf, minta waktu sebentar ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa di Zoom juga bisa mengikuti. Oke, ya. Oke. Ya. Perayaan Passover pertama kali dirayakan dalam keluarga sebagai kehendak Tuhan. Sebab disebut kehendak Tuhan karena keluarga harus bersepakat untuk melakukan perayaan sebagai sebuah ketaatan, bentuk ketaatan. Keluarga harus menjadi benteng terhadap pertumbuhan dan perlindungan rohani anggota keluarga yang lain. Keluarga harus melindungi anak sulung. Tuhan mempercayakan anak sulung sebagai milik Tuhan, bertumbuh dalam keluarga. Tuhan memilih orang tua, ayah dan ibu untuk memelihara pertumbuhan rohani anak-anak, anak sulung. Keluarga harus tetap beribadah. Passover harus dirayakan sampai kepada generasi-generasi berikutnya. Dan agar orang Israel mengerti bahwa Tuhanlah yang membebaskan mereka, Tuhanlah yang membebaskan mereka dari tangan orang Mesir. Jadi teman-teman sekalian, hal yang menjadi penting ditekankan di dalam kehendak Tuhan ini adalah bagaimana pentingnya keluarga dalam sebuah perjalanan rohani, ya. Bagaimana keluarga menjadi penting dalam sebuah perjalanan rohani. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pentingnya kehidupan keluarga di dalam sebuah perjalanan dan tujuan rohani. Maka iblis berusaha merampas atau merusak apa yang Tuhan bangun. Merusak apa yang Tuhan bangun. Kalau sudah lihat awalnya pada tulah yang ke-8, waktu belalang itu dikirim di tanah Mesir, dikatakan bahwa waktu Musa dan Harun minta kepada Firaun untuk membebaskan orang Israel, dan Firaun katakan, kamu boleh berangkat, tapi hanya disebut hanya
laki-laki saja, perempuan dan anak-anak tinggal. Artinya ada usaha untuk menghalangi keluarga beribadah. Ya, saudara, sebenarnya konsep dari gereja atau eklesia itu dari kisah ini. Eklesia atau gereja artinya dipanggil keluar, dipanggil dari perbudakan Mesir, masuk kepada sebuah perjalanan penebusan di dalam peristiwa Passover itu sendiri, ya, untuk dia berjalan dalam perjalanan rohani. Itu yang iblis nggak suka. Iblis nggak suka keluarga bertumbuh di dalam Tuhan. Sejak awal dia berusaha menghalanginya. Sehingga apa yang kita lihat di sekitar kita hari-hari ini, banyak hal yang bisa kita lihat hari-hari ini. Sudah dikatakan bahwa jika dalam perjalanan iman, perjalanan pertumbuhan rohani kita, saudara, kita lihat saja bahwa jika iblis tidak dapat merusak karirmu, maka dia akan merusak keluargamu. Jika iblis tidak dapat merusak keluargamu, maka dia akan merusak anak-anakmu. Iblis tidak merusak anak-anakmu, maka dia akan merusak hubunganmu, harmonisasinya. Dan jika keluarga tidak beribadah kepada Tuhan, maka akan dengan mudah iblis merusak hal-hal yang penting dalam hidupnya. Ini sebenarnya akar yang Tuhan mau bangun dalam peristiwa Passover itu sendiri. Ya, Tuhan katakan setiap keluarga ambil domba dan ada prosesi yang di situ, ambil darah, basuh pintu rumahnya dengan darah. Dan sekali lagi, awal perjalanan itu harus dimulai di dalam keluarga. Jadi perayaan Paskah yang pertama kali itu dirayakan di dalam keluarga. Perayaan kemenangan iman itu harus, selebrasinya harus ada di dalam keluarga. Perayaan iman itu selebrasinya harus ada di dalam keluarga, itu terlebih dahulu. Ya. Saudara, iblis berusaha merampas tujuan kebahagiaan keluarga. Saudara, saya sempat membaca satu artikel bahwa di salah satu negara barat, mereka membangun penjara-penjara baru bukan karena tingkat kriminalitasnya atau bukan karena orang-orang yang sedang berbuat kriminal, tapi dasar atau alasan mereka membangun penjara-penjara baru didasarkan dari survei di level anak-anak high school, dan di mana berapa persen anak-anak yang dibesarkan tidak dalam keluarga yang utuh. Tidak di dalam keluarga yang utuh. Artinya mereka katakan bahwa keluarga yang tidak hidup di dalam tujuan Tuhan, bahwa anak-anaknya berpotensi melakukan kejahatan. Kira-kira itu acuannya. Sehingga, saudara, saya katakan tadi bahwa penting bagi kita untuk memahami perjalanan iman kita dan membangunnya mulai dari dalam rumah kita. Mulai dari dalam keluarga. Karena itu Tuhan mau. Tuhan katakan, kamu harus melakukan ini turun-temurun di dalam keluarga. Dan nanti kalau anak-anakmu akan bertanya, engkau akan mengatakan bahwa karena tangan Tuhanlah yang melepaskan kita dari perjalanan ke Mesir. Perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Nah, saya katakan tadi bahwa esensi dari gereja ada pada peristiwa ini. Nah, jadi gereja bicara tentang keluarga Allah, ya, dan kita bicara tentang kehidupan keluarga sebagai komunitas atau keluarga-keluarga kita. Di dalam 1 Timotius 3:15, 1 Timotius 3:15, 1 Timotius 3:15 dikatakan, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Disebut keluarga Allah adalah jemaat dari Allah, milik Tuhan. Keluarga milik Tuhan. Keluarga Allah, dia menjadi tiang penopang untuk membangun tujuan Tuhan yang dibangun lewat keluarga, mulai generasi ke generasi. Disebut keluarga Allah sebab ini juga lah disebut dasar kebenaran. Dasar kebenaran. Dan perhatikan baik, iblis tahu bahwa di dalam keluarga-keluarga yang beribadah, ya, akan muncul hal-hal besar, akan lahir hal-hal dengan potensi yang luar biasa. Makanya iblis berusaha merusak ibadah dari keluarga. Iblis berusaha
menghalangi keluarga untuk beribadah. Iblis merampas ya semangat di dalam ibadah. Makanya hati-hati kalau misalnya dalam keluarga sudah mulai ada mama aja yang berdoa ya, doakan papa. Atau sebaliknya ya, kamu aja yang doa, atau anak-anak bilang sudah orang tua aja yang ke gereja, anak-anak nggak usah. Dan sebaliknya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Anda kita semua harus bangun. Saya salut GPD Brisbane ya, Anda kehidupan keluargamu hidup di dalam ibadah, dan itu menjadi penting. Itu hal yang itu kebenaran. Itu adalah milik Tuhan ya, hidup kita adalah milik Tuhan. Di dalam keluarga kita diikat dengan kasih ya, sebab di keluarga adalah tempat terbaik untuk kita mempraktekkan atau kita hidup di dalam kasih yang tulus. Itu keluarga ya. Kenapa demikian saudara? Sebab Allah menciptakan, membangun keluarga agar manusia dapat memahami arti dari hubungan kasih ya. Saya selalu punya istilah, keluarga adalah miniatur dari hubungan antara gereja dan Kristus. Keluarga miniatur dari hubungan antara gereja dan Kristus. Maka disebut Kristus sebagai mempelai laki-laki, gereja sebagai mempelai perempuan. Kita bisa memahami arti dari sebuah keintiman itu melalui kehidupan keluarga. Dan keluarga itu harus dibangun dengan kasih. Dan kasih yang ada dalam keluarga harus dibangun di kasih yang dari Allah. Ini tidak hanya bicara tentang mereka yang sudah berkeluarga, tapi ada anak-anak muda yang akan berkeluarga nanti. Ya, atau Anda yang sedang di dalam kehidupan berkeluarga, lalu kemudian ada persoalan-persoalan di luar kontrol hidupmu. Saya berkata kepada saudara, begitu powerfulnya komitmen yang Tuhan bangun dalam hidupmu sebagai sebuah keluarga, maka iblis tidak berhenti untuk merampas dan merusakmu dari tujuan Tuhan. Jaga semangat dan gairah ibadahmu ya sebagai keluarga. Ingat sekali lagi, Paskah itu pertama kali perayaan itu harus dirayakan dalam keluarga. Perayaan iman harus dirayakan di dalam keluarga terlebih dahulu. Sebab kenapa? Kita spend more time dibandingkan dengan tempat lain ada di dalam keluarga. 77% dari kehidupan kita lalui di dalam keluarga, di dalam rumah bersama keluarga kita. Ya. Walaupun secara bercanda kita mungkin ngomong kamu lagi, ya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu menjadi hal penting buat kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Sekali lagi, ini akan menentukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Berbangga dan bahagialah Anda jika kehidupan kamu memelihara, menjaga, dan tahu beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel, kita lompat dalam kitab Yosua pasal 24, kitab Yosua pasal yang ke-24, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Ya. Yosua pasal 4. Sudah di dalam kitab Yosua pasal 24, bagaimana Tuhan mengingatkan kembali kepada orang Israel, bagaimana Tuhan telah melepaskan mereka sejak dari Mesir dan membawa mereka sampai ke tanah Kanaan, ya. Membawa mereka sampai masuk ke tanah Kanaan. Dan saudara, dalam perjalanan itu bukan sebuah perjalanan yang mudah, bukan sebuah perjalanan pendek, penuh dengan tantangan, bahkan ada badai di situ. Ada badai hidup yang mereka harus lalui di situ. Dan saudara, tidak bisa disangkal bahwa dalam perjalanan itu ada ilah-ilah, ada ada godaan, ada tipuan, ada banyak hal di dalam perjalanan itu yang berusaha menarik kita untuk jauh dari Tuhan. Sehingga Yosua katakan begini, terhadap semua persoalan, tantangan hidup, dia katakan begini, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, di masa sukar, di masa sulit seperti hari ini, apa yang harus kita buat? Apa yang harus Anda buat? Saudara, saya ingat ada sebuah pernyataan, katakan begini, ya, Anda tidak bisa menggantikan suasana atau kegagalanmu dalam keluarga dengan kesuksesan apapun. Nggak bisa.
Anda tidak bisa menggantikan kegagalanmu di dalam keluarga dengan kesuksesan dan prestasi apapun di luar keluarga. Nggak bisa. Untuk itu penting sekali buat kita, karena itu cara Allah untuk membawa kita dan generasimu, ya Anda, generasi hidupmu untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup. Jaga baik-baik kehidupan ibadah dalam keluarga. Ya, saya tidak hanya bicara tentang hubungan bagaimana membangun keluarga, tapi yang saya ingin share kepada saudara, peliharalah kehidupan keluargamu dengan memiliki mezbah, dengan memiliki ibadah, memiliki ibadah yang baik kepada Tuhan. Yosua katakan, di masa sukar terserah, kalau kalian mau ikut yang lain terserah, tapi dia punya komitmen. Di masa seperti ini kita juga harus punya komitmen yang militan seperti ini. Kita berani berkata bahwa mau apapun terjadi, aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya dengan beribadah kepada Tuhan sebagai keluarga, maka kita akan mampu melewati badai perjalanan hidup kita. Kita akan mampu melewati padang gurun apapun juga, dan kita pasti sampai di dalam tujuan Tuhan. Yang penting ibadah dalam keluarga terjaga dengan baik. Saudara, ibadah, kalau kita mendefinisikan ibadah sebagai sebuah selebrasi dalam sebuah komunitas yang banyak besar, di ruang fisiknya, di gereja yang megah dan besar, sudah sesungguhnya itu tidak cukup kuat. Walaupun itu penting buat kita, senang banget kalau bisa ibadah face to face. Tapi kalau kita dihadapkan pada situasi seperti ini, kita di lockdown, kita keluar rumah nggak bisa, mengapain saudara? Keluar rumah nggak bisa, maka yang terbaik yang bisa Anda lakukan adalah beribadah sebagai keluarga. Dan kita bersyukur kita ada di era di mana teknologi memungkinkan kita beribadah dari rumah masing-masing dan disatukan dengan teknologi itu. Kita masih bisa lihat secara virtual, kita masih bisa lihat seperti ini. Tapi yang saya mau katakan kepada saudara bahwa ada keadaan yang membatasi kita lagi untuk secara komunal keluar. Tapi kalau kita mengerti bahwa ibadah itu adalah di dalam keluarga, penting di dalam keluarga, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun boleh terjadi. Tapi yang terbaik, saya jelaskan beberapa waktu yang lalu, pada waktu Tula yang ke-10, kematian anak sulung, di tempat yang sedang terjadi tangisan, ada kematian, tapi begitu Tuhan lihat ada darah di depan pintu rumah, Tuhan seolah-olah Tuhan berhenti menikmati ibadah di setiap keluarga di dalam rumah. Tuhan berhenti menikmati pujian penyembah dari dalam rumah. Saya ingin berkata kepada saudara, di masa sukar seperti ini, biarlah Tuhan pun bisa menikmati ibadahmu sebagai keluarga. Tuhan pun bisa menikmati pujianmu sebagai keluarga. Tuhan bisa melihat hidupmu dan anak-anakmu sepakat membangun mezbah ibadahmu. Tidak ada yang dapat menghalangimu untuk beribadah sebagai keluarga. Jaga itu. Saudara, pada kisah yang lain, kisah tentang Nuh, ya, Kejadian pasal 7 ayat 1, 23 dan 24, di sana dikatakan sudah tahu tentang kisah Nuh, bagaimana seluruh bumi diliputi dengan air selama 40 hari. Saudara, tidak ada tempat untuk dunia bersandar, tidak ada tempat untuk dunia bisa selamat. Dan Alkitab katakan di zaman itu ayat 1, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala di muka bumi, baik manusia, hewan, binatang melata, dan burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air di atas bumi 150 hari lamanya, 150 hari lama setelah 40 hari hujan tidak berhenti. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan sedang mencari keluarga-keluarga yang seperti Nuh, gitu. Di masa-masa yang sukar, Tuhan sedang mencari, masih adakah mezbah keluarga yang memiliki bau harum di takhta Allah? Masih adakah keluarga yang menarik simpati sorga?
Dan Alkitab katakan keluarga yang menarik simpati sorga karena kehidupan ibadahnya di dalam rumah adalah keluarga-keluarga yang aman, keluarga-keluarga yang dilindungi oleh Tuhan. Bahkan dikatakan karena kehidupan Nuh yang benar di hadapan Tuhan, ya, yang benar di hadapan itu mendatangkan keselamatan dalam kehidupan keluarga. Alkitab katakan satu orang di dalam keluarga percaya kepada Tuhan, maka seisi keluarganya selamat. Demikian saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang Tuhan bukakan buat kita di masa-masa sukar seperti, makanya saya katakan bahwa di masa sukar seperti adalah kesempatan buat kita untuk memurnikan iman kita, untuk kita menghidupkan iman itu. Kita mengerti kita punya iman gak sih? Ya, jangan-jangan kita cuman bisa menikmati iman ketika keadaan semua baik-baik saja. Padahal pada masa seperti ini kita bisa melihat sendiri iman kita sampai di mana. Paulus yang saya jelaskan tadi, ibadah tadi pagi, dia punya jangkar yang kuat menghadapi badai. Dia percaya hidupnya adalah milik Tuhan. Dan dia melayani Tuhan. Dan dia percaya kepada Tuhan. Itu yang penting, saudara. Kalau hidup kita ini adalah milik Tuhan, di masa sukar sekalipun, saya selalu yakin, hidup saya milik Tuhan. Di masa sukar sekalipun, Tuhan bertanggung jawab atas panggilan Tuhan buat hidup saya. Jika Anda seorang pelayan Tuhan, maka di masa sukar pun Tuhan bertanggung jawab untuk menjagamu sebagai seorang pelayan. Jika kita percaya kepada Tuhan, maka di masa sukar seperti hari-hari ini pun Tuhan menjamin iman dan keyakinanmu kepada Tuhan. Itu pasti ada rewardnya. Itu pasti ada rewardnya. Itu penting dalam pertumbuhan kehidupan iman kita kepada Tuhan. Bahtera bicara tentang membangun ibadah. Bahtera membicara tentang mezbah. Tidak ada tempat terbaik di masa-masa sukar seperti hari ini selain mezbah. Ingat, ada perjalanan panjang buat orang Israel, tapi Tuhan bilang keluarga dulu. Makanya jalankan tanggung jawab rohanimu di dalam keluarga. Hiduplah dalam satu hubungan yang harmonis sebagai keluarga. Nikmatilah kebahagiaanmu sebagai keluarga dalam fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Suami, istri, anak. Tidak ada manusia super di dalamnya. Masing-masing harus hidup di dalam tanggung jawab rohani yang Tuhan berikan. Saya selalu punya istilah, gak boleh difungsikan sebaliknya. Istri difungsikan seolah ke bapak-bapakan karena dominasi, dan pun sebaliknya. Ya, suami difungsikan ke ibu-ibuan karena fungsinya, nggak boleh. Saudaraku yang kasih lantai, harus hidup di dalam tujuannya, harus mengerti. Suami harus menjadi imam, dan anak-anak harus dengar-dengaran, orang tua harus mengasihi anak-anak. Itu satu hubungan yang Tuhan sengaja ciptakan, berikan anugerah, dan itu menjadi milik Tuhan. Kita bicara tentang anak sulung milik Tuhan. Ketika Tuhan bicara anak sulung, Tuhan bicara tentang generasi, dan Tuhan bicara tentang milik Tuhan. Milik Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu berkeluarga. Anda bersyukur Tuhan mempercayakan itu dalam kehidupan keluarga. Tuhan kasih kepercayaan di dalam hidupmu sebagai keluarga untuk memanage apa yang Tuhan punya. Untuk membesarkan, mendidik apa yang Tuhan punya. Itu keluarga. Keluarga adalah kekuatan yang paling powerful menghadapi apapun juga. Ingat, ya. Hubungan dan tanggung jawab membangun keluarga yang kuat adalah tanggung jawab keluarga, tanggung jawab suami, tanggung jawab istri, tanggung jawab anak-anak. Tidak boleh melemparkan tanggung jawab hanya kepada suami, hanya kepada istri, hanya kepada anak-anak. Nggak boleh. Masing-masing punya tanggung jawab yang harus dikomunikasikan secara harmonis. Harus seperti itu. Ya. Dan saudara, jangan membangun keluarga hanya atas dasar image orang lain. Nggak boleh. Jangan bangun keluarga hanya atas dasar image orang lain. Nanti gimana kata orang? Ya. Gimana kata orang? Sehingga kita memanipulasi fungsi dan tanggung jawab serta hal-hal yang seharusnya dalam kehidupan keluarga kita. Kita yang bertanggung jawab. Setiap kita dalam keluarga bertanggung jawab untuk menerima apa yang Tuhan berikan. Pengalaman kita dan kepercayaan Tuhan berikan kepada kami sebagai keluarga itu mungkin berbeda dengan kepercayaan Tuhan berikan kepada Anda sebagai keluarga. Tuhan berikan kepercayaan kepada kami sebagai keluarga menjadi seorang pelayan Tuhan full timer.
Dan tanggung jawab kami adalah tanggung jawab pengembalaan kepada saudara. Dan Tuhan memberikan tanggung jawab dalam kehidupanmu sebagai keluarga, sebagai seorang profesional, sebagai seorang pelayan. Apa itu? Temukan tanggung jawab rohani itu. Dan semua itu harus dibangun di dalam keluarga. Bangun di dalam keluarga. Harus dibangun di dalam keluarga dengan bertanggung jawab. Ya. Saudara, bagian kita adalah mengasihi, ya. Bagian kita adalah mengasihi. Tunjukkan dalam keluarga adalah mengasihi, ya. Ada banyak kali saudara, kalau saya katakan tadi iblis berusaha merampas kebahagiaan itu. Kalau iblis tidak bisa merampas kebahagiaan kita dengan perang yang terang-terangan, maka iblis bisa merampas kebahagiaan kita dengan perang dingin. Bisa kan? Kalau tidak ada secara terang-terangan, bisa dengan perang dingin. Dan hati-hati, saudara, hati-hati dengan hal seperti ini. Hati-hati. Ya, setiap momen yang tidak dinikmati secara bertanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga, itu menjadi dosa di hadapan Tuhan. Dan yang pertama tadi kita sudah lihat, pembacaan dalam apa tujuan Tuhan untuk keluarga menjadi bagian yang terpenting untuk perayaan Paskah pertama kali. Yang pertama kita sudah lihat tadi, untuk keluarga dalam tujuan Tuhan, ya, untuk mencapai tujuan Tuhan. Yang kedua adalah dikatakan dalam pembacaan kita tadi, Keluaran pasal 12 ayat 4. Ya, yang pertama adalah setiap keluarga mengambil domba untuk korban. Kemudian dikatakan, apabila terlalu kecil maka bersama-sama dengan tetangganya harus mengambil seekor domba untuk korban. Nah, saudara, apa sebenarnya tujuan Tuhan pada bagian ini? Kenapa harus Tuhan bilang ambil domba, ajak tetangga yang lain? Supaya kita menjadi keluarga yang tidak egois, tidak hidup hanya untuk diri sendiri. Kita hidup sebagai keluarga yang bisa share dengan keluarga yang lain. Share keluarga yang lain. Makna share di sini menjadi berkat buat keluarga yang lain, orang lain. Sebagai keluarga, kita harus jadi berkat untuk keluarga yang lain, jadi berkat untuk orang lain. Kita harus menjadi teladan bagi yang lain. Menjadi teladan bagi yang lain. Saudara, jangan pernah, banyak kali ada, jangan menjadi keluarga yang berobsesi dengan kehidupan keluarga orang lain. Jangan. Ya, yang Anda lihat dari kehidupan keluarga yang lain, Anda hanya lihat yang manis-manisnya saja. Anda nggak tahu di dalamnya seperti apa. Tapi saya katakan tadi pagi, setiap orang menghadapi masalah yang sama. Dan Tuhan mempercayakan tanggung jawab berkeluarga itu di hidup kita masing-masing berbeda. Nikmati apa yang Tuhan percayakan di hidupmu, nggak usah komplain, jadi berkat, dan katakan jadi teladan. Saudara, salah satu spirit untuk misi kita di sini, menjadi keluarga yang menjadi berkat untuk keluarga-keluarga pelayan, keluarga-keluarga hamba Tuhan yang lain. Itu misi keluarga. Itu misi keluarga. Alkitab jelas katakan, saudara, berilah maka engkau akan diberi. Yang menabur akan menuai. Itu jelas. Itu poinnya. Maka Tuhan katakan, kamu, ya, kalau keluarga kamu ajak tetangga, bisa share apa yang kamu punya. Jadi berkat. Dan Tuhan mau supaya kita jemaat Brisbane, jemaat Gold Coast, dan Anda yang mengikuti dalam pelayanan di YouTube, di Facebook, di platform yang berbeda, saya ingin berpesan kepada saudara, berangkatlah dari titik hari ini kehidupanmu pada pengetahuan tentang firman Tuhan. Apapun situasi dalam kehidupan keluargamu hari ini, tapi saya ingin berkata kepada saudara, biarlah kebenaran firman ini menjangkau hati dan pikiranmu untukmu membuat sebuah keputusan dan memahami bahwa hidupmu, keluargamu penting di hadapan Tuhan demi masa depan generasimu. Demi masa depan generasimu. Saya katakan tadi banyak persoalan-persoalan sosial yang terjadi di sekitar kita. Itu akarnya dalam keluarga. Akarnya keluar. Kenakalan remaja. Kenapa? Saya sudah jelaskan tadi. Kenakalan remaja terjadi kenapa? Karena mereka tumbuh di kehidupan keluarga yang tidak ada ibadahnya. Tidak ada ibadahnya. Ya.
Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita membangun anak-anak kita dibesarkan dalam match sebuah ibadah, saya percaya ada kepercayaan Tuhan yang besar yang Tuhan sediakan buat kita. Dan kehidupan berkeluarga inilah yang menjadi kekuatan bangsa Israel untuk mereka terus berjalan sampai kepada tujuan Tuhan. Ayat favorit, Mazmur 133. Mazmur 133 ayat 1. Dikatakan begini. Nyanyian Syarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan memerintahkan berkat kepada kesepakatan, kepada keluarga. Tuhan memintakan berkat kepada orang-orang yang sehati. Ketika kehidupan keluarga itu dibangun sehati sepakat, tujuan Tuhan itu, maksud Tuhan itu, supaya Tuhan bisa dengan leluasa memberkati kehidupan keluarga kita. Jaga hatimu di dalam keluarga, jaga ibadahmu dalam keluarga, jaga tanggung jawab dan fungsimu dalam keluarga. Milikilah kehidupan keluarga yang tetap beribadah kepada Tuhan, menjadi berkat. Ingat, saya katakan tadi, keluarga adalah seperti miniatur dari hubungan gereja dan Kristus, untuk kita mengerti apa pentingnya kasih. Ya, keluarga ada tempat yang paling powerful untuk kita menumbuhkan iman kita kepada Tuhan, untuk kita melihat masa depan anak-anak kita. Saudara, saya ingin melihat masa depan kehidupan keluarga Anda nanti. Kita akan melihat anak-anak generasi kedua di GPD Brisbane menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang kokoh, pelayan-pelayan Tuhan yang kuat, pelayan-pelayan Tuhan yang cinta Tuhan, yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Rayakan Passover di dalam keluarga. Bangun ibadahmu. Biarlah Tuhan menikmati ibadahmu hari ini sampai ke kanan tanah perjanjian Tuhan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah firman kita terima hari ini boleh membangun kehidupan iman kita di dalam kehidupan keluarga. Gak usah takut di masa sukar seperti ini. Keluarga menjadi tempat terbaik untuk kita beribadah. Gak usah protes, kok gak bisa ketemu di gereja. Nanti ada waktunya. Kita hormati keputusan pemerintah. Ada waktunya. Anggap aja hari ini Tuhan mau supaya Anda beribadah sebagai keluarga. Ya, kalau selama ini Anda mungkin yang mengikuti di YouTube, di Facebook, selama ini mungkin suamimu belum pernah ke gereja, anak-anak belum pernah ke gereja. Ini kesempatan terbaik untuk mereka bisa beribadah bersama-sama dengan Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan berdoa. Bisa saya minta nanti pemimpin pujian musik akan menuntun kita dengan satu pujian kepada Tuhan, dan kemudian setelah itu kita berdoa. Jangan lupa di unmute dulu musik, di unmute dulu supaya bisa. Silakan.